Bisikan horor tak dikenal di gerbang Toriu Gunung. Selamat datang di Bisikan Horor, tempat di mana cerita horor paling menakutkan datang untuk menakut-nakuti dan menggugah rasa ingin tahu kalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah cerita yang berasal dari Jepang yang berjudul Yama no Naka no Fume Torii atau Gerbang Torii Tak Dikenal di Gunung. Sebuah kisah yang penuh misteri tentang sebuah gerbang torii yang tak dikenal yang ditemukan di tengah gunung, tempat yang terpencil, yang membawa petaka bagi mereka yang berani mendekat. Jadi, mari kita mulai cerita ini dan temukan lebih banyak tentang apa yang tersembunyi di balik gerbang torii yang misterius ini. Siapkah kamu menghadapi kegelapan yang ada di baliknya? Cerita ini dimulai di sebuah desa kecil di Jepang, terletak di kaki sebuah gunung yang dikenal dengan nama Gunung Kurohime. Desa ini memiliki sejarah panjang, dan sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani atau pekerja hutan. Meskipun desa ini tampak damai, ada satu cerita yang selalu dibicarakan oleh penduduk setempat dengan suara rendah dan penuh ketakutan, yaitu tentang sebuah gerbang torii yang tidak dikenal yang ditemukan di tengah hutan, jauh dari jalan utama. Torii adalah gerbang yang seringkali terlihat di kuil Shinto di Jepang, dan biasanya melambangkan pemisahan antara dunia manusia dan dunia roh. Namun, torii yang satu ini sangat berbeda. Dikatakan bahwa torii ini bukan hanya sebuah gerbang biasa, melainkan gerbang yang sangat misterius, muncul entah dari mana, dan hanya dapat dilihat oleh mereka yang memiliki nasib buruk. Menurut cerita yang beredar di desa, ada seorang pria muda yang bernama Hiroshi, seorang pendaki gunung yang sangat berani. Pada suatu hari, Hiroshi memutuskan untuk melakukan perjalanan mendaki ke puncak Gunung Kurohime untuk menikmati keindahan alam dan merasakan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Namun, ia tidak tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Saat mendaki, Hiroshi mengambil jalur yang tidak begitu sering dilewati, jauh dari jalur pendakian utama. Ia berharap untuk menemukan sesuatu yang baru dan belum pernah dilihat oleh pendaki lain. Setelah beberapa jam berjalan, ia tiba di sebuah lembah yang sunyi dan tertutup pepohonan rimbun. Di sana, di tengah hutan yang lebat, ia melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Sebuah gerbang torii besar yang berdiri tegak tanpa ada kuil atau bangunan lain di sekitarnya. Torii ini sangat aneh, karena tidak ada cat atau lukisan di atasnya, hanya kayu yang tampaknya sudah sangat tua, bahkan lebih tua daripada yang pernah dilihat Hiroshi di kuil-kuil Shinto di desa-desa sekitarnya. Bentuknya yang kokoh dan kuno membuat Hiroshi merasa sangat penasaran. Ia mendekat, namun semakin dekat ia dengan torii itu, semakin terasa hawa dingin yang aneh, seakan-akan ada sesuatu yang menghalangi jalannya. Meskipun ia merasa takut, rasa penasaran Hiroshi mengalahkan ketakutannya. Ia memutuskan untuk melewati gerbang torii tersebut dan melangkah lebih jauh ke dalam hutan. Begitu ia melangkah melewati gerbang itu, segalanya mulai berubah. Suasana hutan yang tadinya tenang, tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Bahkan angin pun berhenti berembus. Langit yang tadinya cerah mulai mendung, dan suara alam yang biasanya mengisi udara menjadi hilang begitu saja. Hiroshi mulai merasakan ketegangan yang aneh. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasi gerak-geriknya. Suara langkahnya sendiri terdengar sangat keras, padahal tidak ada yang mengikutinya. Ia mempercepat langkahnya, mencoba untuk keluar dari wilayah itu. Namun jalan yang ia tempuh tampaknya berputar-putar dan membawanya kembali ke tempat yang sama di bawah gerbang torii yang misterius. Ketika ia melihat ke atas, ia menyadari sesuatu yang sangat mengerikan. Torii itu sekarang tampak lebih besar, lebih gelap, dan seolah-olah lebih dekat daripada sebelumnya.
Hiroshi merasa seperti terperangkap dalam sebuah lingkaran setan, di mana ia tidak bisa keluar dan tidak bisa kembali ke dunia yang biasa ia kenal. Ada sebuah legenda tua yang menceritakan asal-usul torii yang misterius ini. Konon, gerbang ini dibangun oleh seorang pendeta Shinto pada zaman Edo. Pendeta ini memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar, dan ia menciptakan torii ini sebagai sebuah eksperimen untuk menjembatani dunia manusia dengan dunia roh. Namun, eksperimen itu gagal, dan gerbang torii itu terjebak di antara dua dunia, menghubungkan dunia manusia dengan dunia lain yang gelap dan penuh dengan entitas tak kasat mata. Banyak yang percaya bahwa torii ini hanya akan terlihat oleh orang-orang yang memiliki nasib buruk atau mereka yang berani mencari sesuatu yang terlarang. Setelah seseorang melewati gerbang tersebut, mereka tidak hanya kehilangan arah, tetapi mereka juga akan menjadi sasaran bagi roh-roh yang terjebak di sana. Mereka yang berani melangkah melewati gerbang ini akan merasa dihantui oleh suara-suara aneh, bayangan yang bergerak tanpa tubuh, dan bahkan munculnya makhluk-makhluk mengerikan yang berusaha menghalangi mereka keluar. Cerita tentang Hiroshi akhirnya berakhir dengan tragis. Setelah beberapa hari mencari jalan keluar, ia ditemukan oleh tim penyelamat yang melacak jejaknya. Namun, ketika mereka menemukannya, Hiroshi hanya bisa menceritakan kisahnya dengan tatapan kosong dan tubuh yang kaku. Ia tidak pernah bisa mengingat dengan jelas apa yang terjadi setelah melewati gerbang torii itu. Semua yang ia ingat hanyalah ketakutan yang mencekam, suara jeritan yang tidak bisa ia jelaskan, dan bayangan-bayangan yang selalu mengikutinya. Sejak saat itu, gerbang torii itu dikenal sebagai gerbang torii tak dikenal di gunung. Banyak yang mencoba untuk mencari dan mengungkap misteri di baliknya, namun tidak ada yang pernah berhasil kembali dengan selamat. Beberapa penduduk desa yang berani mendekat mengklaim bahwa mereka mendengar suara aneh, seperti suara tangisan atau bisikan yang datang dari hutan yang gelap. Namun, ketika mereka mencoba untuk mencari tahu lebih lanjut, mereka selalu kembali ke desa dengan cerita yang tidak jelas atau bahkan hilang tanpa jejak. Misteri tentang gerbang torii tak dikenal di gunung ini tetap menjadi salah satu kisah horor yang paling menakutkan di Jepang. Banyak orang yang percaya bahwa gerbang tersebut merupakan pintu menuju dunia lain yang gelap, dan siapapun yang mencoba untuk membuka pintu itu akan terperangkap selamanya dalam kegelapan. Jika kamu berencana untuk mendaki gunung atau menjelajahi tempat-tempat yang tidak dikenal, ingatlah kisah ini. Tidak semua yang tampak biasa adalah tempat yang aman, dan terkadang rasa penasaran kita bisa membawa kita ke dalam bahaya yang tak terduga. Jangan pernah lupa bahwa terkadang gerbang yang terbuka di hadapan kita tidak selalu membawa kita ke tempat yang kita harapkan. Terima kasih telah mendengarkan bisikan horor. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, selalu berhati-hati di tempat yang sepi, karena kamu tidak pernah tahu apa yang sedang menunggu di balik bayangan. Suka sama ceritanya? Klik subscribe dan nyalain loncengnya, supaya kamu gak ketinggalan bisikan-bisikan horor selanjutnya.